Jadi saya ingin men-share dulu terlebih dahulu RPS kita ya. RPS kita hari ini bahas apa ya? Gitu ya. Ini pertemuan ke-8 ya teman-teman ya. Pertemuan ke-8. Karena kalau D3 KBN itu ada 14 pertemuan ya teman-teman ya. Suara saya bisa didengar nggak? Bisa Pak, jelas. Ya. Jadi kebetulan kalian hari ini hanya 2 SKS ya. Kalau real tatap mukanya 50 menit, namun belajarnya itu berapa tuh? Ada yang tahu nggak? Satu SKS itu berapa lama sebenarnya kalau menurut aturan dikti ya, belajarnya selain tatap muka? 50 menit bukan Pak? Itu tatap mukanya ya. Oh, Sebenarnya kalau menurut ketentuan dikti itu 170-an menit gitu ya. Sekitar 170 menit. Nah, sisanya itu adalah kalian belajar di rumah ya. Jadi hari-hari kalian itu memang hari-hari yang diminta untuk belajar baik secara tatap muka, tugas maupun belajar mandiri ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian dapat tugas dari dosen gitu ya, jangan mengeluh ya, karena memang waktu belajar kalian atau jam kerja kalian ya, apalagi selama ini masih apa, pendidikan kedinasan ya, itu memang bukan yang dimaksud itu 50 menit, bukan ya. Tetapi satu SKS itu yang tadi saya sampaikan sekitar 160 sampai 170 menit gitu ya. Kalau 2 SKS berarti kalian 300-an menit ya. Makanya beban SKS kalian itu dia sudah diukur tuh sama Dikti ya. Satu semester itu ya sekitar berapa SKS kalian sekarang totalnya? Ada yang menghitung nggak? 10 Pak. 10 kali jam kuliah, 50 menit tadi. Iya Pak. Nanti kali lagi itu 10 ya. Berarti cuma berapa matkul satu minggu? 4. Kalau satu periode D3 itu kan kalian 108 ya SKS ya. Untuk satu program diploma 3A yaitu 108 per minggunya itu per semesternya itu tinggal dibagi 6 saja ya. Tapi nanti bagi adik kelas kalian kalau ada ya, mohon doanya dari kalian yang ahli program itu akan dipadatkan di semester berapa itu? Semester 3, 4, 5 ya. Semester 6-nya diharapkan malah tidak ada perkuliahan ya, tetapi sulit gitu ya. Semester 6 nanti kalian mau ngapain tuh ya? Adik kelas kalian maksudnya. Karena nanti ada fast track. Kalau bisa malah mereka itu untuk dari D1 ya, ahli programnya kan, itu hanya 1,5 tahun saja sudah lulus gitu ya. Bahkan nanti kalau yang prestasinya bagus bisa langsung masuk D4 ya. Itu teman-teman ya. Saya nggak tahu nih kebijakan buat kalian ada nggak seperti itu. Kalian dapat informasi nggak dari BAK atau dari apa itu forum kalian? Ya. Bang Rey sudah hadir belum nih? Sementara dihubungin Pak. Oh. Oke.
kebanyakan kegiatan atau apa ya? Atau ada yang ikut panitia nggak hari ini? Hari ini kalau nggak salah ada kegiatan ya di kampus ya. Tapi D3 Manset ya, bukan kalian. Ya. Oke, dan ini RPS-nya sudah tayang belum nih? Sudah, Pak. Udah ya? Mana tayangannya? Bentar. Hari ini kalian belajarnya apa nih ya? Kolom pertama apa nih, Erik? Di RPS. Capaian pembelajaran ya, sub capaian pembelajaran ya. Ini kalian kalau cara membaca RPS juga sebaiknya tahu ya. Lalu ada dengan dalam menuju capaian pembelajaran mata kuliah ini ya, sub mata pembelajaran mata kuliah. Kalian akan mempelajari apa? Nah, ini dia materi pembelajaran ya. Kalian akan mempelajari apa? Ya. Lalu bentuk dan metode pembelajarannya apa? Berapa lama? Nanti ada kriteria penilaian ya. Aktivitas kelas, presensi, matriks ya. Lalu ada referensinya. Modul itu dibaca ya teman-teman ya. Kebetulan di pertemuan 8 ini kalian diminta atau diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pelaksanaan investasi pemerintah melalui subsidi bunga KUR. Ya. Perhatikan kata-katanya ya teman-teman ya. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pelaksanaan investasi pemerintah melalui subsidi bunga KUR. Ya. Apa itu KUR? Kredit usaha rakyat. Ya. Kemudian yang dipelajari apa? Nah, ini kalian boleh kritisi ya, Pak, untuk mencapai kemampuan memahami dan menjelaskan pelaksanaan investasi. Ini ada yang kurang, Pak. Kami pengen belajar yang ini. Itu boleh ya. Tapi dari tim dosen disampaikan bahwa untuk mencapai pemahaman itu kalian belajarnya adalah kebijakan UKM dan perkembangan KUR ya. Peran perbankan dan koperasi dalam penyaluran KUR serta skema subsidi bunga pada KUR. Dalam hal ini adalah perencanaan dan feasibility studinya. Lalu ada case based learning-nya ya. Peran sistem informasi kredit program. Cara belajarnya kuliah 30 menit, diskusi, presentasi CBL 70 menit ya. Lalu metodenya tatap muka, tanya jawab, studi kasus, LMS. Ini mohon maaf LMS-nya belum dipakai ya oleh doskonya ya. Lalu ada aktivitas kelas, ya, ada presentasi juga harusnya ya. Saya minta untuk ini aja, kalian berdiskusi saja ya pada hari ini, tidak presentasi. Saya ingat ada tugas yang saya sampaikan di awal, harusnya presentasi ya Erik ya hari ini ya. Iya, Pak. Yang TM3 atau yang TM pertama ya, Pak? TM pertama ya. Apa tuh TM pertama tuh? Masih ada yang ingat ya tugasnya? Oh, yang Ya, yang membuat tulisan ya Erik ya. itu kalau tidak salah, Pak, nanti di TM 13-14, Pak, presentasinya. Oh 13-14 ya. Iya, Pak. Tapi boleh juga ya, Erik atau teman-teman yang mewakili bisa menyampaikan progresnya ya di pertemuan ini ya. Ada yang mau menyampaikan progres atau Erik bisa secara kolektif aja sampai mana kerjaannya kalian? Baik, Pak. Mungkin secara keseluruhan kami baru sampai di ini, Pak, mencari informasi kayak apa yang akan mau dibahas, topiknya, sama data-datanya itu, Pak. Baru sampai di situ sih, Pak. Kalau judulnya bahkan mungkin kerangkanya sudah dapat ya. Iya, Mungkin Pak. kalian cari datanya saja dan cari referensi, kan itu aja tuh cara menulisnya. Kalau bisa sudah, kan kalian sudah ikut pelatihan publishing bootcamp ya kemarin ya. Kalian sudah dapat tuh ininya apa, gambarannya cara menulis artikel. Maksudnya
langsung saja kalian ambil template dari suatu jurnal gitu ya. Coba kalian. Kemarin itu kelompok ya, Rik ya? Atau individu kan kalau nggak salah ya, Rik? Kelompok, Pak. Kelompok ya. Berapa orang per kelompok tuh akhirnya? Coba dibuka lagi aja, Rik, itunya yang kamu kirim ke saya, yang pernah kamu kirim. Progress. Baik, Mohon Pak. maaf, Erik. Bentar ya, Pak. Baik, Erik. Mohon maaf nih, saya jadi terlalu banyak membebankan ke Erik ya, buat kepentingan teman-teman semua tuh ya. Tiga sampai 4 orang, Pak, jadinya. Itu ideal udah ya, 3 Ya. sampai 4 ya. Ada yang 5 nggak, Erik? Oh, ada. Ada ya? Nggak apa-apa ya. Kalian maksudnya gini, bikin tulisannya satu tim itu nggak apa-apa ya. Itu yang konsep tulisan kalian juga. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita sudah punya data, ya sudah punya topik yang mau ditulis, dan kalau bagi saya ya, bagi orang lain mungkin judul bisa berubah-ubah. Bagi saya judul itu sebenarnya adalah panduan ya, panduan kita itu mau menulis apa gitu ya. Itu kalau datanya sudah ada, hitungan penyelesaian tugas tulisan itu ya, atau membuat tulisan berbentuk artikel ya, itu paling lama 3 hari itu bisa selesai, dalam artian itu belum direview ya. Itu bisa itu 3 hari ya. Saya pernah buat tulisan yang datanya sudah lengkap itu 2 hari ya. Nah, kenapa kalian harus PKL ya, lalu bikin KTTA ya, karena PKL itu sebenarnya diharapkan sudah berlalu ya, itu adalah saat kalian mencari data ya, itu seperti itu. Nah, penyelesaian PKL itu penyelesaian KTTA-nya itu, tulisan kalian itu harusnya setelah PKL itu, kalau kalian konsen gitu ya, nggak nyampe 1 bulan itu bisa, karena kalian masih belajar soalnya kan. Waktu apa tuh writing bootcamp itu diajarin tuh bagaimana cari referensi ya. Bahkan kalau nggak salah kalian sudah dapat akses juga tuh ke sumber-sumber artikel yang bonafit katanya dari perpus ya. Kalau nggak salah itu kalian sudah dapat aksesnya tuh sama dengan dosen gitu loh ya. Nah, kalian bisa nyari referensi yang bagus tuh di situ ya. Jadi saya pernah 2 hari itu ya, karena waktu itu kebetulan lagi mengejar eh, mengejar capaian indikator kinerja ya. Karena setiap dosen kan wajib nulis. Nah, kalau kalian kerja di BPPK, itu kalau nggak salah ada juga tuh setiap pelaksana, ya, ada ikunya untuk menulis sesuatu ya, baik dalam bentuk artikel, kalau kalian sukanya nulis cerpen ya misalnya, itu bisa diakui ya sebagai capaian indikator kinerja. Ya. Nanti setiap pegawai, kalian kan insya Allah jadi pegawai semua ya, pegawai negeri sipil, itu akan ada IKU ya, indikator kinerja utama personal ya. Rosalina misalnya IKU-nya berapa, ada 6 IKU ya, itu harus dicapai. Kalau nggak tercapai IKU-nya, termasuk tadi salah satunya mungkin kalau di BPPK, karena nanti setiap unit beda-beda ya, itu nggak bisa dapat ini Ros ya, tunjangan kinerja secara maksimal ya. Bahkan kalau menurut peraturan Menpan, kalau capaian IKU-nya hanya 60%, itu bisa kena hukuman disiplin. Nah, itu jadi pegawai negeri sipil seperti itu ya. Biar kalian bisa membayangkan juga nih, kan sebentar lagi jadi pegawai negeri sipil.
Mudah-mudahan kalian bisa menjalani kehidupan sebagai pegawai negeri sipil ya. Karena beberapa kemarin tuh yang sudah lolos CPNS ya, di tes itu ya, itu kan banyak kaum kaum apa namanya kalian tuh, generasi apa sih kalian ya? Kalau sudah waktunya S1 itu ya, generasi apa ya? Bukan milenial lagi ya. Itu generasi setelah milenial banyak yang mengundurkan diri ya, teman-teman ya, jadi PNS gitu ya. Nggak mau jadi PNS karena memang PNS zaman sekarang ya tidak sama dengan PNS zaman dulu ya. Kalau dulu kan apa itu? PG PGPS ya. PGPS itu aslinya adalah peraturan gaji pegawai negeri sipil ya. Seharusnya ada PGPNS. Sekarang apa diplesetkan gitu ya waktu itu. Pinter dalam tanda pinter bodoh penghasilan sama. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau Rosalin ada di tempat yang membutuhkan kinerja tinggi, maka Rosalin berhak mendapat penghasilan yang lebih tinggi. Bahkan dari teman satu angkatan yang pengangkatan PNS-nya sama periodenya. Itu jangan heran nanti kalau misalnya Wildan ya dan Erik di kantor yang sama-sama lulusan D3 KBN itu berbeda penghasilannya ya. Itu jangan heran ya. Biasa. Tadi sampai kemana ya? Oh, nulis artikel ya, tugas ya. Kita lagi bahas tugas. Di BPPK sekarang ini juga teman-teman ya, setiap PNS-nya itu diberikan kewajiban untuk menulis artikel ya. Karena saya hari ini sejak tanggal 7 itu ya, diklat penulisan artikel. Dan tadi malam itu kebetulan saya sudah punya konsep artikel, tugasnya menyusun artikel. Makanya saya kerja sampai malam tadi ya, Ricky. Jam 2 itu saya baru share ya, update bahan kalian. Karena saya baru menyelesaikan diklat saya harus selesai hari ini. Ya, tanggal 15 tuh harus selesai penulisan artikel. Kalau sudah punya konsepnya ya bikin artikel itu paling lama tadi malam itu 2 jam gitu ya. Di samping saya nyelesain tugas-tugas yang lain. Artinya menyesuaikan dengan kemauan dari si pemberi tugas artikel itu ya. Kalau misalnya kalian nulis di satu jurnal ya, jurnal itu kan sudah kalian tahu ya, majalah gitu ya, majalah apa ya? Bobo pernah baca nggak majalah Bobo? Nah itu majalah itu jurnal ya, jangan salah ya. Majalah, nama majalahnya itu jurnalnya ya. Misalnya kalau di PKN ada jurnal manajemen keuangan publik ya, MKP, ada jurnal pajak Indonesia, ada jurnal bea cukai, itu nama majalahnya. Dan cerita rongrong ya di dalam majalah Bobo itu ya. Istilah udah pernah baca belum majalah Bobo ya? Yes? Pak. Waktu kecil majalah apa yang kamu baca ya? Yes? Iya Pak, salah satunya Bobo itu Pak. Apa? Salah satunya Bobo itu Pak. Baca Bobo juga? Ya, jadi nah tulisannya itu ceritanya di dalam situ ya, ada Bobo, ada apa lagi sih di sana tuh? Paman Gembul ada nggak ya? Lupa saya. Nah itu namanya artikelnya ya. Tulisan kalian itulah, kalau kalian nulis itu bukan nulis jurnal ya, jangan salah. Nulis artikel yang akan kalian muat di jurnal ya. Jurnal itu majalah. Ini bukan jurnal akuntansi ya. Jurnal itu nama istilah sebutan buat menulis. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan keliru ya nanti. Saya mau nulis di jurnal. Betul, menulis di jurnal. Tapi kalau saya menulis jurnal itu salah. Saya menulis artikel, benar. Nah itu apa namanya? Ada permintaannya nanti template-nya ya, template-nya atau bahasanya itu gaya selingkungnya ya, gaya penulisan dia. Ya formatnya seperti apa? Apakah mau dibuat kolom?
kalian harus penuhi itu ya, cukup lama juga itu ngedit ya, apalagi kalau ada gambar-gambar ya di tulisan kalian itu, nanti gambar kalian harusnya dimuat seperti apa, apakah dalam satu kolom itu sesuai permintaan daftar pustakanya. Jadi kalau kalian bisa memenuhi itu dan topik tulisannya sesuai ya, misalnya kalau jurnal kedokteran ya jangan diisi jurnal artikel kebendaraan, nggak akan diterima ya. Artikel kebendaraan diterbitkan di jurnal kedokteran nggak bisa ya. Kalau artikel kebenaran masuknya ke jurnal manajemen keuangan ya, atau jurnal pajak masih bisa masuk tuh ya. Nah seperti itu. Insya Allah kalian bisa diterima tulisannya, nanti akan ada review ya, dan kalian sudah coba kalian perbaiki tuh hasil reviewnya ya. Kalau sudah dimuat tadi itu akan dapat reward ya. Setidaknya bukan hanya reward ya atau penghargaan berupa uang, tetapi juga kalian punya namanya kekayaan intelektual ya. Jadi nama kalian itu kalau di searching di Google Scholar ya sebagai seorang akademisi itu akan muncul dengan nama tulisan tertentu. Apabila tulisan itu sangat bermanfaat, maka akan banyak dikutip orang ya. Ketika sudah banyak dikutip orang, nama kalian itu di kalangan akademisi akan di ranking nanti ya oleh lembaga ranking dikti misalnya ya, kalau dosen ya atau apa gitu ya. Nanti disitulah perbedaan kualitas kalian dengan orang lain yang tidak pernah menulis. Ya. Kalau kalian mau cari beasiswa, kalian bisa sodorkan artikel-artikel kalian yang sudah pernah ditulis atau diterbitkan, dipublish. Ya. Insya Allah itu memperkaya ya, untuk bahan pertimbangan kalian bisa lolos beasiswa, terutama ketika kalian diwawancara kan itu lebih banyak unsurnya subjektif ya. Tapi kalau kalian misalnya ada dua calon, Justina dan Damaranti misalnya ya, sama-sama lolos ketika tes TOEFL, tes bahasa Inggris, ketika diwawancara, misalnya mohon maaf ya, Dama nggak nulis gitu ya, tapi Justina tulisannya banyak. Ya. Nah, dibaca CV-nya itu, kurikulum vitae-nya, nampaklah bahwa kemungkinan yang lolos, kalau memang calonnya cuma satu dari dua itu ya, Justina yang banyak tulisannya. Gitu ya. Begitu juga kalau kalian mau jadi pejabat. Ya. Nanti misalnya mau jadi pejabat eselon 2, itu kan disaring sangat ketat ya, ada seleksinya. Itu nanti dilihat tuh background-nya ya. Kapan kalian punya kurikulum vitae yang bagus? Nggak bisa mendadak baru mau baru ikutan seleksi eselon 2 baru nulis, nggak bisa ya. Tulisan itu adalah investasi ya teman-teman ya. Makanya setiap pegawai negeri sipil di lingkungan BPPK itu dari muda itu karirnya sudah disiapkan gitu ya. Karena BPPK bergerak di bidang pendidikan, maka yang lazim adalah untuk pertimbangan itu tulisan dia ya. Dan sebenarnya bukan hanya tulisan ya, setiap pegawai BPPK itu kalau habis ikut diklat ya, itu biasanya diminta sharing atau bahkan diminta buat video ya. Untuk tadi kalian boleh sharing dalam bentuk tulisan, FGD atau diskusi dengan teman, itu paling rendah nilainya IQ-nya ya. Atau juga bisa buat video ya. Nah, nanti video-video itu bisa kalian klaim sebagai kekayaan hak intelektual kalian ya. Itu ya kira-kira teman-teman ya, buat penyemangat baik kalian nanti. Pak, saya kan cuma jadi pegawai negeri sipil biasa, Pak. Saya cuma ngurus SPP. Memang mau selamanya seperti itu ya. Kalian harus jadi pejabat tingginya gitu ya. Masa mau pensiun jaga gudang aja ya. Enggak mungkin lah. Nanti D4 MKN aja harus punya tulisan ilmiah kan. Skripsi. S2 apa tuh? Kalau S2 karya ilmiahnya apa? D3 KTTA. Kalau zaman saya dulu skripsi ya D3-nya ya. Nanti S2 apa namanya? Tesis ya. Tesis itu ada persyaratannya tuh, ada seminar gitu ya. Kalau nanti S3 nanti ada disertasi ya. Disertasi itu butuh promotor ya. Untuk S3 itu lebih rumit ya teman-teman ya. Butuh promotor profesor berapa orang ya.
nanti cara mengerjakannya kalau kalian kuliah di sekolah yang bonafit itu butuh nulis bukan butuh nulis, butuh referensi hampir 200 artikel ya. Kalau kalian kemarin ke TTA itu 5 ya. Bahkan cuma ada yang 3 referensinya gitu ya. Kalau di KTTA tempat saya ya. Tapi kalau ketika doktoral, kalian harus butuh 200. Itu harus dirangkum. Penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung tulisan kalian. Ya, kalau sudah S3. Kalian juga disyaratkan harus punya ini, kalau untuk S3 ya, di Indonesia. Punya artikel yang sudah terbit di jurnal internasional. Ya. Jadi kalau dari muda sudah pengen jadi pejabat ya, kecuali yang dari muda pengen nikah terus udah ya. Bella gitu nggak? Nikah udah selesai. Boleh enggak sih, Pak? Ya ya. Kalau dari muda ingin jadi pejabat ya, yang perempuan maupun yang laki-laki ya, itu harus sekolah sampai tinggi ya. Dan kalau nggak pernah melatih diri menulis ya, ya kasihan gitu ya, nggak mungkin tercapai itu cita-citanya ya. Hari gini itu nggak ada itu yang apa namanya Andrea, skripsinya itu copy paste ya, nggak ada. Sekarang setiap skripsi sudah dipublish di dunia maya ya, gampang sekali di searching tulisan yang sama. Kalau zaman dulu kan masih bisa tuh ya. Dan akhirnya ketangkep ya, sudah jadi pejabat, ternyata disertasinya disertasi mahasiswanya gitu ya. Karena akhirnya dicopot jabatannya. Itu ada bahkan rektor ya dulu ya sempat beritanya gitu. Itu bicara investasi ya, investasi buat diri kalian. Investasi sumber daya manusia. Jadi segala sesuatu itu ternyata diyakini ya teman-teman ya. Itu kalau nggak salah di Bank Dunia itu ya, WHO itu ya. Maksudnya bukan Bank Dunia, sorry. Organisasi dunia ya, disebutkan apa tuh ya, lupa saya namanya, ILO ya, International Labour Organization. Itu disebutkan, ada itu pernah saya kutip dalam tulisan saya dulu tuh, udah lama sekali ya, bahwa yang terpenting itu adalah kualitas sumber daya manusianya ya. Andrea saat ini sebagai mahasiswa di 3 KBN dikasih uang 5 miliar untuk berusaha. Kira-kira bisa nggak Andrea mengembangkan usaha? Bisa, Pak. Ya, kita lihat nanti ya. Andrea pernah bisnis nggak gitu kan? Nanti kan ada namanya kelayakan ya. Kelayakan usaha ya. Nggak pernah. Andrea pernah bisnis nggak, sorry? Kenyataannya. Belum, Pak. Nah, tapi Andrea tadi optimis ya, bisa mengembangkan usaha kalau diberikan uang 5 miliar. Apa betul? Ya. Nanti kita lihat. Tetangga saya itu Andrea, ya, seorang pengusaha dari muda ya. Kemarin dia dapat modal itu, bukan kemarin ya, beberapa tahun lalu, sekitar 3 atau 4 tahun lalu dapat modal 3 miliar ya teman-teman ya. Habis uang. Itu Andrea ya. Dan ternyata modalnya itu dari pinjaman. Ya. Akibatnya apa teman-teman? Ini ada kaitannya sama mata kuliah kita hari ini. Dia diminta untuk mengembalikan kan. Padahal saat ini dia jangankan untuk mengembalikan, untuk makan hari-hari saja dengan keluarganya ya. Itu dia tidak mampu. Bahkan untuk makannya saja dia itu ke rumah teman-temannya ya, minta makan. Coba bayangin. Ya mudah-mudahan kalian kalau bisnis tidak sampai seperti itu ya. Harus disiplin kalau bisnis itu Andrea ya. Dan harus punya pengalaman. Ya. Mungkin Andrea bisa sharing yang di angan-angan Andrea tadi. Mohon maaf ya.
Apa yang akan Andrea lakukan kalau punya uang 5 miliar diminta untuk jadi seorang bisnismen? Bisnis girl. Apa yang Andrea akan lakukan? Ini penting loh ya, karena mengelola investasi, ya, termasuk investasi pemerintah, itu harus menguasai atau memahami juga siapa nanti yang akan menerima investasinya. Ya. Pembentukan karakter seperti itu ya, untuk memahami bahkan kalau perlu melakukan ya, investasi itu harus dijalani ya, nggak berdasarkan textbooks aja gitu ya. Coba Andrea mungkin bisa sharing mendahului diskusi kita nanti di slide. Mohon maaf, silakan Andrea. Maksudnya itu Pak, kayak pengen bikin bisnis apa gitu Pak. Iya, mungkin ya saat ini yang tergambar oleh kamu apa ya? Karena Andrea, teman-teman ya, ketika kalian bisnis itu nanti kan banyak peluang bisnis tuh ya. Itu yang bikin kalian nggak fokus. Andrea kalau jadi kepala PIP, Pusat Investasi Pemerintah, yang salah satu tugasnya menyalurkan kredit pembiayaan ultramikro. Andrea harus bisa membaca itu, siapa penerima kredit nanti ya. Penerima kredit itu siapa? Apa yang dia lakukan? Andrea juga harus mampu menyelami karakternya dia. Kalau Andrea tidak punya pengalaman bisnis, ya repot gitu ya. Andrea cuma mengira-ngira saja. Oke. Sekarang Andrea coba. Tadi saya sudah kasih clue-cluenya ya. Kamu mau usaha apa coba? Kalau 5 miliar. Tapi yang fokus. Mungkin properti gitu Pak ya, kayak kos-kosan gitu Pak. Oke. Sudah ini ya, sudah disebut ya bidang usahanya kos-kosan. Andrea tahu nggak ketika mahasiswa PKN STAN diminta online kuliahnya, ada wabah COVID ya, apa yang terjadi di kampus, apa di sekitar kos-kosan, di sekitar kampus ya, kos-kosan di sekitar kampus PKN STAN. Nggak ada pemasukan gitu Pak. Bagaimana kalau Andrea beli kos-kosan itu dari kredit? Gimana Pak maksudnya Pak? Kan Andrea kredit tuh, untuk ambil kredit untuk beli kos-kosan ya. Andrea kan harus membayar angsuran. Ketika tidak ada pemasukan, apa yang harus Andrea lakukan? Kalau ngambilnya di PKN STAN, ya, di sekitar PKN STAN. Mungkin pemanfaatan lain gitu Pak. Misal bikin usaha. Kos-kosan untuk selain mahasiswa STAN gitu ya. Iya Pak, kayak karyawan gitu Pak, pekerja. Tapi kan lihat pasarnya di PKN STAN. Mayoritas kan untuk mahasiswa PKN STAN ya, teman-teman ya. Apakah Andrea satu-satunya pemilik kos di situ? Nah, disitulah nanti teman-teman ya, kalian namanya punya keputusan bisnis ya. Pertama pemilihan lokasi. Ketika punya uang 5 miliar, punya angan-angan ya, ingin buka kos-kosan. Apakah harus di PKN STAN? Cerita tentang menyusut atau menurunnya mahasiswa PKN STAN itu tidak hanya waktu COVID ya. Ketika jumlah mahasiswa dari 7.000, setiap penerimaan 3.000, 4.000 ya. Itu berkurang menjadi hanya 300
Sebenarnya itu sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali terjadi. Di tahun berapa itu ya, sebelum pandemi COVID itu ya. Ada isu moratorium juga ya. Sehingga masih PKN tidak menerima mahasiswa. Ya. Itu maksudnya ya, apa namanya teman-teman ya, analisis SWOT-nya kan harus ada ya. Peluang dan ancaman ya, tantangan dan apalagi itu SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, threat ya. Kan harus sekaligus analisisnya. Nah, kalau Andrea mau buka di kampus UI bagaimana? Apakah case-nya, kasusnya itu tidak ada tantangan gitu misalnya? Ada juga nanti ya Andrea. Karena ternyata di kampus UI yang relatif stabil jumlah mahasiswanya misalnya, itu Andrea akan berhadapan dengan para pemodal besar ya, yang mampu membangun kos-kosan dengan lebih baik fasilitasnya, kualitasnya, dan harganya juga nggak beda jauh gitu sama Andrea. Ketika saya mencari kos-kosan untuk anak saya itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya teman-teman ya. Artinya banyak sekali kos-kosan di daerah Universitas Indonesia itu yang masih kosong karena memang bukan masa zaman COVID ya, bukan ya, tahun berapa itu anak saya masuk situ ya. Itu dia memang nggak laku gitu ya, karena ternyata untuk harga yang mirip-mirip sudah berani ditawarkan oleh orang-orang pemodal besar. Oke, kita beralih ke masalahnya bukan kos-kosan nih ya. Dari Andrea ya. Kita ini buat perbandingan. Misalnya Bella ingin buka usaha apa nih? Supermarket. Bella mempertimbangkan. Dia punya pilihan buka yang pakai mart itu ya. Atau Bella punya brand sendiri, Bella menciptakan brand sendiri, Bella Mart gitu ya. Punya ya supermarket itu kan sebenarnya tidak lebih dari warung yang besar ya, warung kelontong yang besar gitu. Dan diberi fasilitas yang nyaman ya. Gitu. Oke, tantangannya juga ada tadi ya. Satu, misalnya Bella berhadapan dengan supermarket yang sudah punya nama. Lalu pasokan barang ya, Bella ya. Harga barang yang Bella beli apakah lebih rendah dibanding supermarket yang sudah punya nama tadi? Karena mereka belinya lebih besar dari Bella. Kalau Bella hanya beli untuk satu toko Bella, mereka itu kan punya gerai banyak. Mereka untuk ribuan gerai ya, dia pasok gitu ya. Bayangkan ya. Apakah Bella dapat lebih murah? Nggak bisa ya. Siapa beli banyak volumenya, tentu harganya kan jauh lebih murah. Makanya Bella tadi dari sisi harga, dari sisi nama, usahanya itu mungkin akan bersaing dengan gerai-gerai supermarket yang sudah punya nama. Nggak pernah terbayang oleh saya yang namanya, kenal nggak itu Giant Supermarket? Kenal? Mungkin kalau yang pernah belanja sama ibunya pernah sana ya dulu ya. Kenapa bisa tutup gitu ya? Ya waktu sebelumnya tidak ini teman-teman ya, bukan karena alasan COVID ya. Ada yang pernah ke ini nggak? Toko apa sih namanya itu kalau Matahari itu ya? Ingat nggak? Ya, supermarket busana ya, Matahari. Ada yang pernah belanja di sana mungkin ya? Sekarang kemana mereka ya? Toko-tokonya itu. Padahal pegawainya itu banyak ya. Kenapa? Waktu itu sepertinya kalian lebih suka belanja di Matahari ketimbang di Ramayana. Ya. Kenapa Ramayana masih ada? Masih ada nggak Ramayana? Setahu saya masih ada ya.
Matahari kemana? Malah sekarang Matahari, setahu saya dia memasarkan secara online. Jadi semacam toko online. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan mendasarnya tadi yang saya tanyakan ke Andrea. Andrea kemana nih Andrea? Itu adalah apakah pengusaha di Indonesia itu ada kesulitan dengan modal? Pertanyaan saya itu. Oke? Kira-kira jembatannya bridging ke situ ya. Nah, kita mulai kuliah kita. Ini tolong dibaca ya teman-teman ya, pelaksanaan investasi pemerintah subsidi bunga kur. Ini ada maksudnya ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini kalau bisa, karena bahannya sudah ada di kalian, sekarang sudah baca tuh ya. Ada subsidi bunga kur ya. Subsidi bunga kredit usaha rakyat ya, menjadi hanya 3%. 3% itu hitungannya apa? Per apa itu? Kalau kredit usaha, kredit ya, bicara masalah kredit, umumnya dihitung secara setahun ya. Dan diangsurnya bisa bulanan. Justina kredit usaha rakyat dapat nilai kredit yang disetujui 20 juta. Dengan pengembalian, alhamdulillah sekarang sudah tenornya bisa panjang ya katanya ya. Tapi saya kira ada persyaratan tertentu di sana. Misalnya Justina nggak ngambil tenor panjang 1 tahun, ya, 20 juta. Itu pokoknya saja Justina harus bayar berapa? Mengembalikan pokoknya. 20 juta dibagi 12 ya. Sekitar berapa Yus? 1,7. Ya, itu baru pokoknya saja. Berapa Bella? Bella bisa cepat ngitung ya. Pakai handphone bisa. 1,6 Pak. 1,6 ya. Iya. 1,6 sekian ya Bella ya. Lalu ada bunganya 3%. 3% itu gimana cara menghitungnya? Ini sayang di slide nggak ada cara menghitung bunga ya. Tadinya mau saya tambahkan, cuma karena bahannya baru saya update itu hanya sedikit. Saya nggak sempat bikin simulasi bunganya ya. Itu adalah 3% kali 20 juta. Ya. Itu, kalau di manajemen keuangan kalian sudah pengalaman itu ya. Mata kuliah manajemen keuangan. Nah, 3% kali 20 juta itu juga termasuk yang diangsur ya. Jadi berapa itu 3 kali 20 juta? 3%. 600.000 Pak. 600.000 dibagi 12 juga ya. Nah, nanti pengembaliannya adalah pokok ditambah bunga ya. 1,6 plus 600.000 dibagi 12, 50.000 ya. Iya Pak. Jadi sekitar 1,6 setengah lah gitu ya. 1.650.000. Yus, cukup nggak Yus bangun usaha 20 juta? Dari nol ya. Jadi Adrian banget tuh langsung dapat 5 miliar. Sepertinya tidak, Pak. Ya, jangan hanya bilang tidak dong. Coba ceritakan ketika kamu mau punya uang dikasih oleh, bukan dikasih, diberi fasilitas oleh pemerintah 20 juta ya Yus ya. Kamu mau bikin usaha apa tuh Yus? Dari nol. Usaha. Baru bangun ya, baru bangun usaha. Mungkin sesuai dengan anggarannya, mungkin makanan kali ya, Pak. Betul. Biasanya makanan Yus ya. Terus mau ngapain kamu dapat uang 20 juta itu? Apa yang kamu belanjakan untuk memulai usaha? Mungkin sewa tempatnya dulu, Pak. Mungkin kalau Ya, mulai dari keren, pintar-pintar ya. Bagus sekali. Terus? mungkin kalau masih permulaan, mungkin sewanya bukan yang di kota terlalu mahal gitu, Pak. Mungkin masih pakai gerobak atau ya.
Yes. Beli gerobak atau sewa gerobak lagi nih? Sudah sewa lahan, sewa gerobak atau beli langsung? Loh ini harus real loh yes ya. Kamu harus kalau jadi manajer pengelola investasi pemerintah ya atau pengelola pegawai di PIP, bahkan pegawai Kanwil DJ Perben ya, harus tahu itu. Karena nanti kan yang memonitor kur dan mengevaluasi itu nanti pegawai Ditjen Perbendaraan ya. Dia dapat tugas penugasan khusus dari Menteri Keuangan. Seperti beda dengan tusinya ya. KBN itu kan bukan mata prodi kalian tuh ya. Ditjen Perbendaraan itu dominan cerminan prodi kalian meskipun sekarang matkulnya itu diupayakan ya kalian bisa bekerja di kementerian lembaga non Kemenkyu. Tetapi nggak jauh-jauh dari bidang perbendaraan harusnya ya. Bela ya jangan kalau di Kemenhan ya jangan ditaruh di bagian amunisi harusnya ya. Ya, maksudnya bagaimana kalau dipindat gitu ya. Bela malah bikin senjata enggak lah, tapi perbelanjaannya PT Pindad misalnya ya. Atau di Kemenhan ya kwitansinya belanja kantor itu ya, termasuk belanja pegawainya itu bendara. Oke, Yus. Tetapi kalau ketika kalian jadi pengelola investasi pemerintah, kalian harus mendalami itu gitu ya. Itu sebenarnya hebatnya bidang ilmu kendaraan ya saat ini ya. Kalian itu bisa acceptable di mana saja, bahkan di BUMN. Karena kalian mengelola intinya keuangan negara ya. Bagaimana keuangan negara itu dari yang tadinya berupa uang itu kan masih wacana ya, mau dibelanjakan apa, meskipun ada DIPA ya, ada rencana belanja, ada RKA, ada rencana pengeluaran, RPD kalian sudah belajar. Tetapi di lapangan realnya itu PPK-nya itu tetap memikirkan ya, hari ini saya mau belanja apa. Coba lihat rencana penarikan dananya, harusnya saya belanja ini, ternyata ini masih banyak gitu ya, belum terpakai. Maka kalian nanti akan merubah rencana penarikan dana gitu ya. Tapi diharapkan yang jenis belanjanya sama gitu. Tadinya mau beli sabun gitu ya. Nah, sabun masih banyak nih. Ya, tetapi ada yang sudah habis gitu ya. Belanja barang misalnya ya. Itu nanti seperti itu ya. Kembali kita ke masalah investasi pemerintah. Kalau kalian misalnya ditugaskan di lembaga pembiayaan gitu ya. Seperti apa nih lembaga pembiayaannya? Ya PIP misalnya ya, atau di LPDB, lembaga kalau ditempatkan di Kementerian Koperasi UMKM ya. Kalian itu acceptable di mana-mana loh ya. Kalian sudah punya ilmunya. Kalian akan ditempatkan di BLU-nya lembaga apa tuh LPDB itu? Bukan LPDP ya. Lembaga penyaluran dana bergulir ya. Itu juga gitu, harus tahu itu. Sampai jam berapa gitu. Aduh, kalau lagi cerita gini saya suka lupa ya teman-teman. Nanti malam materinya nggak bahas. Stop share dulu nih. 8.25. Masih berapa menit lagi kita? 40 menit lagi. Oh ya, gitulah kurang ya teman-teman ya bahas investasi itu kalau menurut saya kurang. Jadi, oke ya, kalian nanti harus banyak belajar sendiri ya. Terutama gitu tadi menjiwai ya. Atau kalian kerja di PIP, kalian memberikan penyuluhan kepada para pengusaha kecil yang mau ambil pembiayaan UMI. Kemarin yang ikut yang apanya tuh? Ketika kalian tingkat 2 itu apa namanya? KKM, Pak. KKM-nya. Pembiayaan UMI siapa? Nggak salah banyak ya. Kalau di kelas saya di sini siapa ya? Lupa. Wildan apa ya? Atau Pak Drepio tuh ya. Citra juga nama-nama itu ya. Itu jadi kayak kemarin saya kan
sempat webinar ya tahun lalu ya, bukan kemarin. Masalah pembiayaan UMI kan. Kalian hadir kan? Terus saya mau ngomong apa kalau jadi penyuluh? Ya. Ketika memberikan gambaran kepada UKM bagaimana mereka berbisnis, gimana Yus? Tadi saya tanya Andrea belum pernah bisnis gitu ya. Makanya usahakan kalian bisnis ya, kecil-kecilan ya. Karena bidang kalian manajemen keuangan ya. Biar kalian bisa mengelola keuangan sendiri dulu ya. Bisnis ya. Pak, saya kan PNS Pak, saya nggak boleh bisnis Pak. Boleh ya, boleh selama itu masih UKM ya. Coba kalian apa nih, Dama mau coba belajar bisnis online gitu ya. Punya brand sendiri ya, Dama Fashion misalnya. Tadi Bella mau ke usaha retail ya, lontong ya, Bella ya, supermarket ya. Andrea mau kos-kosan. Coba jalanin itu ya, angan-angan kalian itu ya. Itu juga penting buat daya tahan itu apa, resilient ya. Ekonomi kalian ya. Sebagai PNS itu penghasilannya segitu-gitu aja ya. Jangan pernah bermimpi jadi orang kaya kalau jadi PNS ya. Nah kalau nanti yang perempuan sudah mulai usaha, mungkin bisa dilanjutkan oleh suaminya atau anaknya gitu ya. Kayak Fadilah sudah mulai usaha, nanti ketika sudah punya istri tinggal serahkan aja usahanya ke istrinya ya, Fadilah Sani ya. Meskipun belum tentu jalan tuh Fadilah ya. Biasanya karena usaha itu nggak bisa sebenarnya disuruh ke orang, kecuali dia sebagai pegawai saja. Itu bedanya, uniknya usaha. Oke, sudah dapat gambaran banyak dari saya. Sekarang coba kalian diskusi. Sebelum diskusi saya ingin menyampaikan dulu, simpelnya mata kuliah kalian hari ini adalah kalian sedang membahas subsidi bunga KUR. Ya. Kebijakan pemerintah terkait subsidi bunga KUR. Investasi pemerintah dalam hal apa ini namanya, varians atau apa ini namanya, investasi pemerintah ya, pengalokasian investasi pemerintah itu ada variansnya, ada fiturnya nanti ya, ada fitur, ada jenis lah gitu ya. Ini salah satunya KUR. Itu dalam hal ini investasi pemerintah hanya di apanya coba? Investasi pemerintahnya itu hanya di subsidi bunganya saja. Ini inti kuliah kita sebenarnya. Ya. Sementara pokok dananya pinjaman itu bukan dari pemerintah. Tolong dipahami ya teman-teman ya. Pokoknya itu, uang untuk dipinjamkannya itu bukan dana pemerintah, bukan investasi pemerintah. Tetapi investasi dari lembaga perbankannya atau non-banknya itu. Jadi yang investasi pemerintah itu hanya pemberian subsidi bunganya saja. Ada yang belum paham nggak yang saya jelaskan? Ini yang nggak on cam, ini repot nih ya. Saya nggak tahu dia ada di mana ya. Bahaya nih kalau kuliah beda sama ini loh teman-teman ya, beda sama ikut webinar atau apa ya. Kalau kuliah itu ada nilai aktivitasnya, harus di screenshot wajahnya gitu ya. Jangan juga pergi dari kelas ya kan. Kalau lagi gini, lagi kuliah. Kecuali kalau kelas fisik kan kayak kelihatan tuh, paling ngantuk ya penyakitnya ya. Tapi kalau kelas online ini repot ya. Ada yang tidur karena off cam, ada yang tidak di tempat ya. Jangan-jangan ada yang jadi driver ojol ya. Ya, handphonenya dihidupin, dia punya handphone yang lain gitu kan.
dia melakukan aktivitas yang lain. Nggak bisa, kalian kewajibannya sebagai mahasiswa Pekanstan itu harus kuliah. Nah, makanya kalau nggak on cam itu diragukan ya. Jadi kalau satu saat ada permasalahan, salah satu senjatanya untuk membantah permohonan kalian adalah ketika rekaman screenshot ya, atau video dia tidak on cam, nilainya jelek, dia tidak lulus, drop out. Ya, suka ada tuh yang merasa keberatan kalau di drop out ya. Itu salah satu pertimbangannya kalian ditetapkan sebagai mahasiswa yang drop out adalah tidak on cam itu ya. Karena kita nggak tahu dia kuliah apa enggak. Gitu. Makanya nilainya jelek gitu ya. Belum tentu karena soalnya susah gitu ya. Itu kalian harus sadar itu ya. Nah, kalau lagi webinar, lagi yang tidak menentukan itu ya kalian boleh saja on cam apa off cam. Meskipun ada kode etik sebenarnya ya. Itu kalau off cam harus izin ya. Kalau nggak izin itu melanggar kode etik. Oke. Tadi sampai mana tuh? Subsidi, Pak. Iya. Ya, tolong ya dipahami ya bahwa kalau kita bicara KUR, investasi pemerintah itu hanya pada apanya? Bunganya, Pak. Bunganya, Pak. Bunganya ya. Pokoknya itu, pokok pinjaman itu adalah milik orang, milik lembaga keuangan ya atau perbankannya gitu. Di situ inti kuliah kita hari ini sebenarnya ya. Baru kita bahas detailnya, bagaimana cara atau mekanisme subsidinya, ya, cara pembayarannya. Kita cuma kasih pengembangan aja. Pemahaman intinya di situ. Beda sama nanti yang namanya apa tuh? Kredit pembiayaan UMI. Ya. Ada pembiayaan, ada kalau kalian PKM ya kemarin ya. Apa KKM, sorry. PKM. Ada yang namanya bansos ya. Itu berbeda loh sifatnya ya. Bansos itu tidak harus dikembalikan. Bansos UMI, ultramikro. Tetapi kalau kredit pembiayaan UMI harus dikembalikan. Ada lagi KUR. Ada lagi nanti kredit usaha lanjutan. Apa tadi itu yang saya sampaikan? Jenis-jenis kredit program pemerintah ya. Klasifikasinya itu. Klasifikasi kalau menurut saya sendiri pasti. Jenis itu masuk nggak di dalam kata kelas? Kalau kalian belajar biologi dulu ingat nggak? Genus, class, apalagi itu. Ya, gitu ya. Yang lain udah diskusi-diskusi aja ya. Ini ya teman-teman ya. Nih di sini disebutkan. Sumber dananya kalau KUR itu adalah 100% dari penyalur KUR. Nanti penyalur KUR itu dapat penugasan ya. Pemerintah minta dana kredit di Indonesia ya yang dikuasai perbankan itu sekian persen untuk kredit usaha rakyat. Nah, nanti dapat subsidi dari pemerintah bagi yang menarik kredit dari program pemerintah KUR itu. Pemerintah yang bayar. Menurut pejabat, siapa nih di atas? Ini pejabat, siapa ya lupa saya tadi itu. Kalian bisa baca nih ya, Iskandar nih ya. Menurut Pak Iskandar ya, sebenarnya bunga KUR itu 19% teman-teman ya. Ini kajian yang menarik ya. Kalian nggak usah mikir dengan setelah kewajiban saya untuk menulis adalah KTTA Pak, titik. Saya udah nggak mau nulis lagi. Bukan begitu Sylvia ya. Berhenti saya nulis Pak, kapok saya nulis KTTA, saya pusing saya Pak. Jangan begitu, nggak boleh ya. Karena kan tadi saya sudah sampaikan, kalau mau jadi orang sukses harus banyak menulis. Satu peluru itu hanya bisa membunuh satu orang. Tapi satu kata bisa membunuh jutaan orang. Dahsyat ya, tulisan itu. Ya. Itu saya ngutip dari siapa ya? Lupa saya.
Kalian bisa cari itu ya. Kalian bisa cari di internet perkataan siapa itu. Kalau nggak salah dari orang Amerika itu ya. One bullet can kill one person, but one word can kill million people. Oke. Dah, kita mau diskusi sekarang. Ini jam berapa nih? Kan tadi ada menu diskusinya tuh ya. Ada waktu sedikit ya. Yang lain kalian baca sendiri ya. Ini alur skema KUR ya. Ada namanya nanti SIKP. SIKP itu apa sih? Sistem informasi. Sistem informasi kredit. Apa nih SIKP? Program ya. Nah, ini yang mengendalikan DG Perban ya. DG Perban yang membangun. Kemarin saya diberi informasi oleh salah satu direktur, bukan salah satu, direktur apa itu? Lupa saya. Transformasi sistem informasi apa gitu. SITK apa namanya itu. Ya. Sistem informasi dan transformasi kelembagaan kalau nggak salah. Di DG Perban. Itu nanti mereka akan menciptakan atau meng-create aplikasi yang seperti kalian belanja di online gitu ya. Boleh sebut merek ya. Ada yang pernah belanja di Tokopedia nggak? Ada nggak? Prima ini nggak pernah belanja. Kalian kan sudah punya e-banking kan? Atau kan bayarnya bisa di toko-toko retail tadi ya, Indomaret. Ya. Nah, nanti kalau kalian ambil kredit ya, apakah kredit itu sudah diterima oleh si penerima kredit itu, DG Perban itu bisa melihatnya langsung. Seperti kalian menerima barang katanya gitu ya, aplikasinya itu. Barang sudah diterima, ada fotonya, kalian pegang uang gitu ya. Gini. Pegang uang. Sylvia dapat kredit, pegang uang. Yang dikirim oleh ya ekspedisi atau ojol ya. Sekarang bisa macam-macam tuh ya. Pengiriman barang. Tapi nanti mungkin oleh petugas perbankan ya atau siapa gitu. Itu aplikasi SIKP itu dikembangkan oleh Ditjen Perbendaraan ya. Karena dia dapat penugasan khusus. Kalau kalian baca itu berkaitan dengan namanya apa tuh? Special task ya. Apa itu istilahnya, ada itu nanti ya. Penugasan khusus lah bahasa Indonesia gitu ya. Oke, nah ini skemanya ya. Gimana kalian nanti harus bayar, DG Perban harus, atau pemerintah ya. DG Perban ini harus bayar ya. Subsidi bunganya itu. Mana notetnya? Pakai ini nih. Ya, bagaimana nanti ini KPA-nya siapa aja bisa ditunjuk nih ya. Sorry. Ini dia nih. Ini KPA-nya siapa aja bisa ditunjuk. Pakai apa yang enak ya? Ini aja deh. Ini DG Perban ini nanti ya. Atau DJA atau siapa yang ditunjuk nanti. Bisa DG PPR ya. Ini salah satu di lingkungan Kementerian Keuangan atau bahkan nanti Menteri Koperasi gitu ya. Bisa aja ditunjuk siapa aja gitu ya. Nanti akan bagi tugas tuh ya. Bagi tugas. Yang jadi KPA siapa, nanti yang jadi PPK siapa, lintas kementerian. Jangan bingung kalian ya. Untuk bagian anggaran yang seperti itu ya. Itu nanti akan ada pembagian wewenang siapa yang jadi PPK. Tapi kalau bendaranya nggak ada itu biasanya ya. Bendaranya nggak perlu, nggak diperlukan ya. Karena nanti akan dilakukan oleh semacam lembaga special purpose vehicle itu ya, badan layanan umum dalam hal ini. Nanti itu juga ada kaitannya sama sistem akuntansinya nanti ya. Ada yang mau bertanya di sini sebelum diskusi? Ini bisa kalian pelajari sendiri ya, teman-teman. Nah, ini diskusinya. Sebelum kita lupa, teman-teman yang belum on cam dulu ya. Ingat loh, ada kewajiban on cam itu 1 jam atau 1 SKS ya, 50 menit itu wajib on cam ya. Kalau dosen yang lain mungkin marah gitu ya. Kalau saya repot nih kalau marah ngajar.
Kalau saya marah, lupa saya. Atau mau saya ajar nanti. Yang lain on cam dulu ya, sebelum saya minta gambarnya Mas Riki. Mas Riki atau siapa nanti yang shoot? Oh, maaf Pak, sudah dikirim ke grup Pak. Sudah. Ya. Ada nggak foto Bayuan di situ yang lagi kucek-kucek mata? Ada nggak? Enggak Pak. Sepertinya Bayuan lagi bermasalah Pak, kameranya. Itu orangnya ada itu. Oh ada. Bermasalah memang dia setiap hari itu ya. Baik. Masalah sama tidurnya ya. Bayuan harus bisa memanage ya. Kamu kan sibuk tuh ya. Capek mungkin ya. Tapi tetap kalian seorang pemimpin itu nggak gampang ya teman-teman ya. Kalau orang sibuk itu kan sebenarnya orang yang calon pemimpin ya. Bayuan harus bisa memanage istirahatnya. Ya. Pak Dripio nih, tinggal satu lagi. Mas Riki kalau bisa di-shoot ulang ya. Pak Dripio kemana nih? Tadi dia izin ke kamar mandi Pak. Kamar Betul. mandi. Ya, jangan di-shoot kalau lagi di kamar mandi. Ya udah, yang ada dulu di-shoot Mas. Tadi kan Bayuan yang penting ya. Siapa Bayuan itu? Kenapa jadi penting dia? Karena dia ketua kelas ya. Harusnya dia memberikan contoh yang baik. Sudah beres semua Mas Bayuan, masalah kegiatan kampus. Ya, Pak. Aduh. Coba dihitung teman-teman, Bayuan itu Udah, Pak. sudah beres? Belum? Ya, kelihatannya Ya, Bayuan. gimana, Pak? Ya. Kamu yang penting sudah bangun ya. Udah, Pak, udah. Ya itu, Pak Dripio udah ada juga. Silakan Mas. Izin Pak, sudah di grup. Oke, makasih. Diskusi permasalahan apa yang sering muncul atau terjadi dalam penyaluran kredit pada UMKM? Apa solusi atas permasalahan tersebut? Enaknya diskusinya sebenarnya tadinya harusnya pakai itu ya. Apa, Bayuan? Selain apa? Sorry. Ntar dulu ya, saya mau ambil gambar dulu. Apa itu? Pakai aplikasi apa? Quizzes gitu ya. Harusnya pakai aplikasi Quizzes. Kalian kelas berapa Mas? Erik lupa ya. 69 ya? 69, iya. 15. Coba. Kalau disuruh bicara ini pada diem-diem aja nih. Hadir semua ya. Saintis saya anggap hadir ya teman-teman ya. Karena ada saya yang konsep kemarin surat tugas dari Pak Dirnya, mudah-mudahan sudah disetujui oleh Pak Dir. Ayo diskusi. Tadi kan sudah banyak itu triggernya yang saya sampaikan tuh ya. Dari mulai Adria ya. Terus apa lagi tuh saya? Mbak Yus ya. Ayo dong. Diskusinya mana? Siapa yang mau memulai ini? Izin Pak, Silakan. yang masalah penyaluran kredit Pak. Iya. Kalau menurut saya itu ada masalah yang hampir mirip kayak penyaluran bansos gitu sih Pak. Kayak nggak tepat sasaran. Kayak misalnya ada orang yang lebih butuh buat pemasukan modal tapi nggak nerima. Mungkin karena dia nggak ada informasinya, jadi UKR itu
KUR itu justru ke tangan orang yang maksudnya udah punya modal, cuman mau ditambah-tambah lagi, jadi dia pakai KUR itu. Sedangkan orang yang benar-benar butuh itu belum dapat gitu. Ya. Sebenarnya kalian bebas mau ngomong apa aja, Rik ya. Tadi Prima apa Erik? Sorry. Prima ya. Prima, Ya, Pak. Yang bicara barusan siapa? Prima, Pak. Prima. Soalnya Prima sama Erik wajahnya mirip-mirip nih ya. Cuma beda rambut aja ya. Jadi saya tadi sepintas sambil lihat WA ini, kalau udah kena WA ini udah banyak macam-macamnya gitu ya. Tapi saya harus pantau karena ada kegiatan itu tadi ya. Rencana D3 alih program ya, itu penting ya buat prodi kita ini. Mau selesai tahun ini setelah kalian lulus atau mau lanjut kan gitu ya. Kasihan itu yang D1 KBN nanti sekolah di mana gitu ya. Ya kan? Dia S1 nggak bisa gitu ya. Mau jadi kayu bakar itu ya, kopral ya. Kopral ya. Prada apa kopral? Kopral ya. Kalau di tentara pangkatnya apa mereka tuh? Ya. Oke, kita sorry tadi out of topik ya. Kalian gini, Prima dan teman-teman semua, kalian bebas bicara apa saja. Kenapa bebas? Sebentar. Karena slide sudah saya sampaikan meskipun teman-teman, meskipun ya agak terlambat ya. Kita hari ini sedang bicara, ini kan pertanyaannya umum ya, UMKM ya. Paham nggak sih istilah UMKM? Silakan. Sebentar Mbak Yuan, sebentar. Saya mau jelasin dulu. Ini ya, ini UMKM nih. Ya. Kita lagi bicara, pertanyaan kan tadi UMKM ya. UMKM itu terdiri dari beberapa kelas usaha ya. Pertama, mikro. Apa tuh di gambar itu? Usaha mikro ya. Ini klasifikasinya ya. Lalu usaha kecil. Lalu usaha menengah. Berapa itu kriteria modal usahanya? Ini yang terbaru ya, PP nomor 7 2021 ya. Kalian bisa update tuh di slide. Itu usaha mikro itu sampai dengan 1 miliar. Usaha kecil 1 sampai dengan 5 miliar. Padahal kredit kalian permainannya tadi hanya di, kalau KUR ya, hanya sekitar sampai berapa itu? Bisa nggak sampai 200? Katanya sudah bisa ya. Tapi umumnya sampai 50 juta aja kan. Paling top di awal-awal dapatnya 20 juta itu. Padahal udah agunan sertifikat rumah itu ya. Sertifikat minimal HGP, Haguna Pakai. Kalau nggak punya sertifikat, susah itu ya. Karena KUR itu adalah diperuntukkan bagi pengusaha yang sudah punya akses perbankan, ya, sudah bisa mengakses. Kalau yang belum punya akses perbankan, dia masuknya nanti ke kelompok pembiayaan mikro, UMI, ya. Ultra mikro. Mikro yang lebih kecil lagi, ultra mikro gitu ya. UMI itu, tapi plafonnya sama itu sampai dengan 20. Ya. Jadi kita sedang bicara tentang ini. Nanti Mbak Yuan bisa komentar ya setelah ini ya. Sebentar. Ini dia. Kita lagi berbicara tentang 62 juta orang pengusaha atau lembaga ya. Kalau usaha kecil itu biasanya sudah bentuk CP atau PT ya. Apa saja permasalahan itu bisa kalian sampaikan ya, termasuk tadi yang disampaikan oleh siapa? Mas Prima ya. Keterbatasan informasi. Ada juga Prim yang informasinya dia dapat ya, tapi dia tidak punya apa gitu ya, misalnya tidak punya agunan ya.
tidak punya apalagi itu. Itulah diskusi kalian. Apalagi permasalahannya. Dari kembali ke diskusi tadi. Ini kalau kita lihat dalam penyaluran kredit kepada UMKM ya. Silakan Bayuan dulu nih. Ya Pak, izin Pak menyampaikan pendapat saya terkait permasalahan penyaluran ini ya Pak, kredit ke UMKM. Menurut saya itu ada tiga aspek ya Pak. Yang pertama dari segi administrasi. Kenapa? Karena menurut saya banyak UMKM ini yang kesulitan untuk administrasinya gitu Pak. Kayak membutuhkan beberapa surat sebagai landasan hukumnya gitu Pak. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada apa ya? Mungkin karena ini juga kali Pak, banyaknya apa ya, usaha-usaha baru ya yang ada di Indonesia, jadi mungkin pemerintah juga kesulitan untuk memfilter mana yang harus didanai sama pemerintah, mana yang dibiarin aja gitu Pak. Nah terus yang ketiga mungkin karena aspek pandemi juga ya Pak, karena kan dari kita tahun 2019 ke 2020 kan udah mulai pandemi ya Pak, jadi beberapa UMKM itu mulai menurun gitu Pak. Nah terus mungkin tambahan lagi Pak, mungkin kalau misalkan dari saya pribadi ya, mungkin dari UMKM yang kecil itu juga pencatatan keuangan juga masih belum rapi gitu Pak. Jadi nggak ada pertanggungjawabannya kepada pemerintah gitu. Karena kan kalau misalkan kita lihat UMKM kecil, pencatatan apa ya, keuangannya sekedar pemasukan dan juga pengeluaran saja gitu Pak. Mungkin itu sih Pak kalau misalkan dari saya. Ya. Apa saya berani nyalain pendapatnya Bayuan? Jadi kalian nggak usah takut salah bicara. Ini topik yang menarik ya. Saya bilang tadi, kalian sedang bicara sebagian besar rakyat Indonesia itu ya. Berapa sih sekarang Indonesia itu penduduknya? Itu sekitar tadi itu ya. Saya nggak yakin datanya itu valid ya. Mungkin sudah hampir 100-an juta itu ya. UMKM di Indonesia ya. Karena ada yang ini Bayuan ya, baru usaha terus bangkrut ya, usaha lagi bangkrut lagi ya, terus nggak tercatat ya, administrasinya kan termasuk itu Bayuan ya, pemerintah ya, bingung sendiri pemerintah juga ya sebenarnya, ini usaha lagi apa enggak sih nih orang ini mau dikasih kredit apa enggak gitu ya. Makanya akhirnya banyak skema ya, banyak skema itu yang tadi yang sedang tayang di layar kalian itu ya. Ayo apalagi permasalahannya coba. Izin Pak, Silakan Fadilah. karena tadi Bayan sudah menjelaskan tentang aspek administrasi, mungkin saya mau menjelaskan menurut saya masalah utama ya Pak, tentang aspek agama Pak. Kalau misalnya di Indonesia kan mayoritas itu Islam ya Pak, dan kebanyakan berpendapat kalau misalnya kredit itu riba Pak. Jadi walaupun kita meminjam dana dari bank itu termasuk, ada yang beranggapan itu termasuk riba juga Pak. Makanya kebanyakan para pedagang yang beragama Islam itu tidak berani untuk melakukan pinjaman tentang apa itu Pak, kredit itu Pak. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Fadilah. Apakah kalian berani membantah yang disampaikan Fadilah? Fenomenanya ada. Bukan fenomena ya. Fakta ya. Faktanya ada. Yang seperti itu ya. Tetapi ternyata teman-teman ya, pemerintah juga menyadari hal itu dan maka dia bikin semacam perkreditan yang syariah ya Sani ya. Nah itu nanti terlepas lagi kepada keyakinan orang tadi ya. Syariah itu kan sama aja sama konvensional itu kan. Cuma dikasih beda istilah aja tuh, bagi hasil dan bunga. Ujung-ujungnya sama itu, duit semua. Iya, jangan bilang begitu juga ya. Ini kan upaya ya. Upaya supaya kalian usahanya tenang, Fadilah ya. Fadilah juga nggak boleh terlalu ekstrim ya. Ada gitu aja pihak Fadilah ya. Tidak semua orang Indonesia yang Muslim tidak suka kredit ya. Jangan-jangan Fadilah nanti kreditnya paling banyak lagi. Tapi emang orang yang paling berbahagia itu adalah yang orang hidupnya tidak punya utang ya. Dosen-dosen kita itu banyak yang punya rumah tanpa KPR. Kalau saya waktu itu nggak sanggup saya memikirkan itu ya. Saya harus punya rumah itu 15 tahun kemudian setelah menabung baru punya rumah. Kalau saya tanpa KPR. Dan saya nggak sanggup menderita. Ya.
harus jadi kontraktor misalnya ya. Dan solusinya waktu itu belum ada Fadila ya, biaya apa KPR syariah itu belum ada zaman saya seumur kalian ya. Karena saya seumur kalian itu usia 25 sudah menikah ya. Dan saya hanya punya tempat untuk saya berkembang biak dengan istri saya dan itu satu kamar ya, 3x4. Dan saya nggak kuat di situ ya, karena diatur oleh mama mertua gitu kan ya. Akhirnya saya harus keluar dari rumah ini gitu Sani ya. Dan saya nggak sanggup kalau nunggu 15 tahun lagi. Akhirnya saya ambil KPR. Apakah saya termasuk yang berdosa kalau menurut pandangan yang Sani sampaikan tadi ya? Bukan Sani ya, kelompok yang Sani sampaikan tadi. Ya walau alam ya Sani ya. Walau alam ya. Itu kan namanya perjuangan hidupnya. Tapi kan sekarang sudah ada variasi jenis pembiayaan syariah ya Sani ya. Masih ditolak juga oleh yang tadi ya, kelompok muslim yang tidak suka kredit. Ya memang orangnya memang punya prinsip, dia tidak mau ngutang gitu ya Sani ya. Sebenarnya bukan masalah kredit, dia tidak mau berutang karena utang itu kan harus dibayar ya. Tapi kan sekarang sudah ada tuh, kalau kita meninggal utang kita lunas, yang ada asuransinya gitu ya. Sudah ada gitu upaya-upaya. Sekarang pokoknya lengkap deh Sani ya. Masih juga nggak mau ngutang ya nggak apa-apa, itu kemerdekaan masing-masing. Kalian boleh-boleh saja. Jangankan orang yang muslim ya, yang non muslim aja itu juga ada yang mungkin pendapatnya seperti itu ya Sani ya. Saya punya teman itu di DJPPR dulu non muslim ya, teman saya baik tuh ya. Itu dia tidak mau terima uang lembur. Bayangin ya. Padahal dia setiap hari bersama saya karena dia benar. Saya penandatangan SPM-nya, PPSPM. Setiap hari bertemu dengan saya di kantor sampai jam 10 malam. Tetapi dia tidak mau menerima uang lembur. Saya tidak lembur, Pak. Loh, kamu kan sampai malam. Saya memang kerjanya dimulai dari siang sampai malam, Pak. Alasan dia lah seperti itu. Padahal itu kan hak gitu ya. Itu non muslim lah ya. Yang muslim juga banyak lulusan D3 yang tidak menerima uang lembur. Sampai saya rayu-rayu karena itu hak dia sebenarnya. Tapi dia tidak mau menerima, ya sudah. Karena saya juga PPSPM ya, ketika ada nama itu uang lemburnya saya coretin, saya minta tolak. Tolak ini tagihannya ya, kembalikan ke PPK, nama ini dihapus saja. Karena nanti malah jadi beban kita untuk mengembalikan ke negara toh. Kan harus dikembalikan itu kalau dia tidak menerima. Gitu Sani ya. Itu idealisme masing-masing orang seperti itu. Itu yang teman saya tadi Mas Rino Sitorus itu ya, alhamdulillah. Dia sudah berangkat ke luar negeri sekarang ya. Karena ketika kalian hidup itu kalian sebenarnya harus punya prinsip ya. Dia beasiswa, dia dari D1 loh ya, D1 KBN. Kemudian dia sekolah ya, S1 di luar, dan sekarang dia dapat beasiswa ke luar negeri itu, Mas Rino. Banyak ya teman-teman D1. Tadi sampai mana ya? Diskusi lagi, ayo. Tinggal berapa menit lagi nih? Izin mengingatkan. Jam 9.10 ya? Ya, tinggal 5 menit lagi. 10 menit lagi. Satu yang sebenarnya kita yakini ya, cuma saya belum dapat referensinya. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Entrepreneurship, kewirausahaan, itu kaitannya dengan apa itu? Kemampuan dari sumber daya manusianya. The man behind the gun. Betul nggak, Bella? Bella dikasih senjata artileri apa yang di Smash ya, yang di Howitzer ya. Bisa nggak Bella ngoperasikan? Enggak, Pak. Nggak bisa ya, karena mahasiswa D3 KBN Bella itu bukan tentara ya.
gitu loh ya. Andrea dikasih uang 5 miliar, bisa nggak Andrea mengoperasikan? Kalau kalian sebagai penyalur kredit ya, taruh aja hanya sebagai kepala subdivisi di Bank BRI gitu. Berani nggak kalian kasih Andrea 5 miliar? Atau kalian di PIP ya, kasih pembiayaan UMI buat Andrea. Berani nggak? Menyetujui. Nggak berani ya. Dilihat dulu kinerjanya Andrea ya, kasih dulu pinjaman Andrea. Karena Andrea kan belum punya pengalaman ya, katanya tadi ya. Kasih dulu 20 juta. Lancar nggak nih kreditnya? Dicek lagi perkembangannya. Nah itu dia. Namanya evaluasi ya teman-teman. Ini ada problem nih. Kita saat ini belum punya, ini problem nih buat kalian juga ya. Kalian kalau besok kerja di Kementerian Keuangan atau di Kemenkop UMKM punya problem ini. Evaluasi penyaluran kredit program. Bagaimana cara mengevaluasinya itu? Tolong dipikirkan ya, apa yang mau kalian lakukan? Indikator evaluasinya apa? Ini efektif, efisien, atau tidak? Harus ada hitung-hitungannya. Apa namanya teman-teman? Kuantifikasinya, ya kuantifikasinya. Di plus nanti ada kualitasnya ya. Harus dikuantifisir ya. Berapa efisien, berapa efektif. Harus ada ukuran kuantitatifnya. Kalian mau lihat dari apanya? Tadi malam saya diskusi dengan salah satu pengajar. Apakah tadi sudah disampaikan oleh Bayuan sebenarnya? Ya, mereka atau Prima ya tadi ya, punya catatan sederhana aja mereka. Sekarang akuntansi UMKM itu sudah banyak aplikasinya. Siapa sih yang pernah bisnis di sini? Tahu nggak yang namanya aplikasi kasir? Download aja dari Play Store. Ya. Itu udah akuntansi itu ya. Kalian bisa melakukan analisis keuangan di situ ya. Berapa rasio utang dibanding aset ya. Berapa perputaran modal itu karena sudah lengkap dia ya. Kalian cuma input data, nanti kalau ada inputnya sesuai karena garbage in garbage out ya, kalian sudah bisa punya semacam pembukuan ya, sampaikan neraca rugi laba ya. Sampai dari neraca sampai ke laporan rugi laba gitu ya. Tinggal nanti kalian analisis. Sudah banyak sekali ya. PK Instan juga punya tuh ya. Aplikasinya namanya apa ya? UMKM. Kalau kalian pernah jadi relawan UMKM, mungkin tahu tuh ya, pakai gitu. Karena nanti kalau ada kegiatan kampus terkait UMKM, tolong ikut ya. Kenapa? Itu penting teman-teman ya tadi tuh. Berapa persen sih kalau 62 juta itu? Bahkan saya kira lebih dari 100 jutaan gitu. Penduduk Indonesia itu kan 135 juta ya. 150 ya sekarang ya mungkin ya. Artinya apa? Sebagian besar itu adalah pelaku UMKM. UMKM kuat, ekonomi itu akan kuat, teman-teman ya. Ketika saat krisis diyakini bahwa hanya UMKM yang istilahnya apa? Tahan terhadap krisis itu ya, krisis ekonomi ya. Ini kemungkinan ke depan kita akan menghadapi krisis juga karena ada peperangan itu ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi perang nuklir gitu ya. Itu ekonomi itu akan, kalau Presiden Jokowi kemarin menyampaikan itu ada berapa itu? Sekitar 60 negara atau 80 ya yang akan ekonominya negaranya itu akan istilahnya rusak gitu ya. Apakah Indonesia tidak termasuk di situ? Karena kita sudah sangat terikat atau terkait dengan ekonomi global ya. Ingat nggak waktu tahun 98 itu? Krisisnya itu kan dipicu oleh negara-negara Asia di luar Indonesia yang akan bayar utang ya. Itu kita kena imbasnya juga tuh. Sampai terjadi pergantian presiden waktu itu ya. Ya alhamdulillah ya. Demokrasinya bisa berjalan ya. Ada hikmahnya juga. Jadi banyak nanti dampaknya teman-teman ya. Dan UMKM itulah yang tahan terhadap
apa namanya, goncangan ekonomi ya. Jadi sangatlah layak kalau Indonesia ini mengembangkan UMKM-nya. Ya. Saya pernah menulis tentang bagaimana UMKM itu tersebar di seluruh Indonesia ya, bahkan di daerah, di desa-desa terpencil, bahkan di perbatasan yang mungkin merasa tidak pernah difasilitasi oleh pemerintah ya. Tidak pernah dengar itu yang namanya KUR, UMI ya. Tidak pernah dengar mereka itu, tetapi mereka itu survive ya. Bisa hidup. Kalau kalian kan nanti jadi PNS tuh ya. Kalau PNS kan tiap bulan pasti untung ya. Asal masuk kerja, presensi, dapat gaji full ya. Nggak merasakan itu. Tapi kalian nanti kerja, mungkin kalau kita memang sudah full mau membangun UMKM, seluruh sumber daya kementerian itu akan diarahkan ke sana. Ya. Tahu nggak kalian Kementerian Keuangan itu sekarang ini juga sudah diminta oleh Bu Menteri apa peran Kementerian Keuangan bagi UMKM. Salah satu dosen di kelas PIP ya, itu sekarang sedang menjabat yang namanya Chief Financial di wilayah regional Banda Aceh. Ya, dia ngurusin UMKM di Banda Aceh. Gitu ya. Salah satu dosen pegawai Ditjen Perben ya, sedang mengembangkan. Sebenarnya kita perlu ada yang namanya sinergi antar eselon 1 di Kementerian Keuangan ya. BPPK misalnya ya, dosen Bekenstan, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Kebendaraan. Ya. Minimal 4 itu. Untuk apa? Membangun UMKM ya. Ditjen Pajak terkait pembukuan dan perpajakannya ya. Dampaknya apa itu? Bisa meningkatkan penerimaan negara kan kalau mereka mau bayar pajak. DJBC itu ekspor ya, UMKM ya. PKN STAN teori-teorinya misalnya ya. Kalau perlu kita nanti membangun seperti universitas lain tuh, lembaga inkubasi UMKM ya. Kita melatih mendidik para pengusaha UMKM di PKN STAN supaya usahanya tambah maju sehingga bisa naik kelas. Istilahnya kan naik kelas itu pindah level ya, dari mikro menjadi apa tuh? Kecil ya. Terus menjadi menengah. Ini ya pindah kelas ini istilah kalau kalian nanti ada istilah naik kelas bagi UMKM itu yang mana sih? Ini ya, pindah dari mikro ke kecil ke menengah bahkan nanti bisa menjadi syukur-syukur jadi konglomerat ya. Kalau di Jepang misalnya kalian bisa bandingkan tuh ya, para UMKM-nya itu direkrut oleh pemerintah di rumah tangga untuk menyuplai bahan baku pembuatan mobil misalnya ya. Tapi nanti spare part yang diproduksi rumah tangga itu distandarisir. Bentar ya. Waduh, mana ini? Oke. Tutup kuliah ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Untuk materi selanjutnya kalian bisa baca sendiri ya. Saya menyampaikan yang penting-penting saja ya. Ini kebijakan UMKM ya, harus diberdayakan di dasar hukumnya apa ya. Ada notaks ini sejarahnya ya. Ada perbaikan MOU, coverage, ada peraturan-peraturan juga. Ini ada poin-poin perubahan KUR 2018. Sekarang ada permen perekonomian Menko Perekonomian terbaru ya tahun 2022 yang berkaitan sama pemberian fasilitas KUR untuk pengusaha-pengusaha yang terdampak COVID ya. Kalian bisa cek gitu ya, updatean terbarunya ya aturan. Penerima KUR, cara UMKM mendapatkan KUR ya. Mungkin kalau yang udah KKM kemarin tentang KUR, ya ini sudah paham dia ya. Sumber pemberian ini kalian bisa baca sendiri ya. Ada yang mau bertanya? Sebelum saya tutup. Izin bertanya Pak, tapi terkait penugasan Pak.
Oh yes. Yang tugas kelompok TM1 itu Pak jadinya tetap di TM 13-14 presentasinya atau gimana ya Pak? Saya pengennya sebelum kalian lulus ya. Ya, sebelum saya sibuk KTTA juga nih. Bentar lagi kan periode penilaian KTTA ya. Kan saya belum didistribusi KTTA-nya nih oleh BAK ya, kalian sudah submit. Kalian sudah selesaikan, kalau perlu sudah submit ya di jurnal ya. Kelompok, nggak apa-apa. Di Cina itu pernah ada tulisan artikel dibuat oleh 100 orang. Lucu juga ya. Maksimal 4 sebenarnya. Tapi kalau ada yang 5 ya udah nggak masalah. Tergantung nanti apakah si minimal sudah ada konsep artikelnya Ricky ya. Datanya itu bertebaran sebenarnya. Tinggal ide kreativitas penulisannya aja. Kalian sudah pernah latihan nulis KTTA. Pernah PKM, alah PKM dulu. Pernah KKM ya. Pernah KKM. Coba kalian koreksi data-data. Telusuri lagi data-data KKM. Kalian boleh kualitatif, boleh ya. Boleh kuantitatif. Kalau kualitatif tuh waktu kalian bikin angket KKM, kalian bisa explore. Kuesioner ya. Ketika kalian bikin webinar itu ada kuesioner KKM, coba minta ya di kelompok kalian itu ya. Yang terkait UMKM atau kelompok lain gitu. Kalian bisa jadikan itu tulisan. Itu data primer lah ya. Kuesioner itu ya. Nggak punya orang lain itu yang kalian itu. Cuma kalian yang buat grade sesuai pertanyaan kalian. Gitu aja ya. Kalau bisa sudah konsep artikel ya. Kayak tadi saya bilang ya, kalau datanya udah ada, saya tadi malam tuh bikin artikel cuma 2 jam. Nggak menyiksa kalian sebenarnya. Dari kelompok itu harus ada yang berkorban menyelesaikan. Ya. Atau kalau mau bagi tugas ya artikel itu yang mana sih Pak? Ya artikel ilmiah ya. Yang kemarin disampaikan saat writing bootcamp atau publishing bootcamp ya. Ada pendahuluan ya. Ada metode penelitian. Kayak KTTA gitu cuman singkat ya. Berapa halaman itu? Artikel itu maksimal. Ya. Sebenarnya maksimal itu 2.500 kata. Ya. 2.500 kata. Yang bisa dipublish itu rata-rata 2.500 kata ya teman-teman. Gitu aja sih. Ya tugasnya ya nggak terlalu berat. Ya. Pak, berarti presentasinya TM12 ya Pak, sebelum kita kuis dan kuliah umum. Sebelum kuis dan kuliah umum sudah presentasi. Presentasinya itu ya artikelnya aja ya, nggak usah bikin PowerPoint ya. Artikelnya aja presentasi. Pak, bertanya lagi Pak. Silakan Mas. Kalau sebelumnya kan sebelum UTS itu tiap minggu ada mind map. Untuk ini apakah masih ada atau gimana ya Pak? Masih ya, masih mind map ya. Mind map itu seharusnya dibuat perorangan ya, supaya merecall ya mata kuliah kita hari ini. Mind map itu juga nggak harus bergantung dari yang dijelaskan dosen. Kadang-kadang dosen hanya menjelaskan hal-hal yang dianggap penting oleh dia, dilihat oleh dosen, oh ini mahasiswa bisa baca sendiri, ya nggak perlu dijelasin. Kecuali kalian ada yang mau ditanyakan kan gitu. Mind map itu kalian boleh baca modul gitu ya. Baca modul, lihat alur pikir di presentasi yang disampaikan dosen, itu bisa ya. Mind map itu seperti itu ya. Minimal kalian punya hasil dan nanti bisa narik kesimpulan ya. Kalau saya di awal tadi saya menyampaikan kesimpulan ya, bahwa mata pelajaran kita hari ini ya, materi pengajaran kita adalah bicara tentang kredit suku bunga KUR. Itu kesimpulannya sebenarnya kalau kalian mau tangkap ya. Pokoknya itu di pokok pinjaman itu diberikan oleh bukan pemerintah. Jadi investasi yang diberikan oleh pemerintah ini sebenarnya investasi yang sifatnya tidak langsung. Karena hanya subsidi bunganya saja. Ya. Kalau kalian mau klasifikasi lagi. Apakah bisa menjawab pertanyaan Ricky? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya. Kalian boleh bertanya apa saja ya teman-teman ya. Kan kalian punya WA group. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak yang belum menjawab. Karena ini bidang yang
sangat luas, saya bilang dari awal ya. Investasi itu ragamnya banyak ya. Kalian coba kelompokkan itu para pengusaha kecil menurut bidang usahanya. Pusingnya minta ampun BPS itu ya. Ya. Ya, tapi itu harus digarap karena itu adalah tulang punggung perekonomian negara ya, UMKM. Di situ negara bersandar ya. Kalau pengusaha-pengusaha besar itu dapat goyangan sedikit aja dia pergi di luar negeri ya, bawa lari modalnya ya. Kalau usaha kecil kan enggak. Ya. Jadi kalian bisa berharap banyak di penerima negara di situ ya, selama dia memang sudah mencapai syarat gitu ya. Dan nggak harus menerima negara lah, yang penting kalian atau usaha kecil itu bisa makan aja, negara itu udah seneng ya. Nggak susah rakyatnya ya. Itu udah kewajiban negara, terbantu malah oleh UMKM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. teman-teman.